Halo Sobat HI dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Saya Nabila, Staf Riset Institute of International Studies UGM. Hari ini saya akan menjadi host podcast HI episode ke-34. Dalam rangka memperingati International Day Against Nuclear Test yang jatuh pada tanggal 29 Agustus 2021, podcast Hubungan Internasional kali ini akan membahas tentang peran komunitas internasional dan usaha-usaha penghentian uji coba senjata nuklir menuju ke dunia bebas senjata nuklir. Dalam episode ke-34 ini, podcast Hubungan Internasional telah mengundang Pak Muhadi Sugiono sebagai narasumber. Beliau adalah dosen hubungan internasional yang juga merupakan anggota dari International Campaign to Abolish Nuclear atau ICAN yang dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 2017. ICAN sendiri merupakan koalisi kampanye global masyarakat sipil dan organisasi non-negara yang aktif mengampanyekan isu perlucutan senjata nuklir. Kiprah Pak Muhadi Sugiono bersama ICAN juga dapat dilihat dari kontribusi beliau melalui tulisan yang bertajuk Non-Nuclear Weapon States and a Treaty Prohibiting Nuclear Weapons, the Open-Ended Working Group on Nuclear Disarmament di Jenewa, Swiss pada tahun 2016 lalu. Selamat pagi Pak Muhadi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Pagi Lala, sehat Alhamdulillah, kamu juga? Pada tahun 2020 lalu, International Community of the Red Cross atau ICRC melakukan studi survei kepada 16.000 responden generasi milenial dari negara yang mengalami konflik dan juga negara yang sedang tidak mengalami konflik. 54% dari responden yakin bahwa senjata nuklir masih relevan sebagai senjata perang untuk 10 tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman tetap nyata walaupun beberapa instrumen internasional untuk membatasi pengembangan senjata nuklir telah dikeluarkan, termasuk Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir atau CTBT. Mungkin Pak Muhadi dapat membantu mengelaborasikan apa itu CTBT dan mengapa CTBT sendiri diperlukan? Ya, sebenarnya sederhananya CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty, itu adalah sebuah perjanjian yang melarang secara komprehensif ledakan nuklir ataupun uji coba yang berkaitan dengan nuklir atau fisil material. Nah, ini bagi banyak orang merupakan bagian penting dari upaya untuk menghapuskan senjata nuklir, kan? Karena uji coba senjata nuklir itu adalah tahap awal untuk sebuah negara menguji kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklirnya. Nah, dilihat dari sisi itu, CTBT itu merupakan kunci di dalam perlucutan senjata karena di situ dimaksudkan untuk membatasi penggunaan material-material nuklir dengan melalui verifikasi yang sangat ketat, ya, sehingga material nuklir itu betul-betul hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan senjata nuklir. Karena sampai sekarang ini rezim nuklir internasional tidak menghendaki adanya pengembangan senjata nuklir oleh semua negara di luar kelima negara pemilik senjata nuklir itu, dan bahkan sekarang dengan adanya TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, sebenarnya semua negara diharapkan untuk menghapuskan senjata nuklir. Tadi Pak Muhadi telah menyebutkan ya bahwa tujuan dari CTBT sendiri adalah untuk membatasi negara-negara untuk tidak mengembangkan senjata nuklir yang dimulai pertama dari uji coba sendiri. Ya. Lalu hal itu diatur lebih komprehensif lagi lewat TPNW. Kami akan kembali lagi nanti ke TPNW, tapi sekarang saya mau menanyakan seberapa efektifkah menurut Bapak CTBT sendiri, karena sejak penandatanganannya di tahun 1996, dua negara, contohnya India dan Pakistan, 2 tahun setelahnya melakukan uji coba nuklir,
Dan seperti kita tahu, tahun 2017 lalu Korea Utara juga melakukan uji coba bom hidrogen mereka. Jadi mungkin Pak Muhadi bisa menanggapi tentang efektivitas. Saya kira saya mungkin agak mundur sedikit karena tadi ada yang kelewatan ya. Sudah bicara tentang apa itu CTBT, mengapa itu perlu ya. Karena pada dasarnya di luar bagian dari rangkaian untuk pengembangan senjata nuklir, uji coba senjata nuklir itu sendiri juga memiliki dampak yang sangat signifikan sama seperti senjata nuklir. Terutama kalau uji coba senjata nuklir itu dilakukan di atmosfer. Radiasinya dengan sangat mudah menyebar kemana-mana dan menimbulkan polusi radioaktif. Di luar dampak fisik itu tentu saja ada dampak lingkungan. Banyak masyarakat yang harus dievakuasi, kemudian menjadi refugees di tempat asalnya. Contohnya adalah negara masyarakat di Pasifik ya. Senjata nuklir sudah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Dia tidak bisa lagi menggunakan itu. Kemudian di Palestina, semi Palestina di Kazakhstan, uji coba yang dilakukan oleh Uni Soviet itu menjadikan daerah itu sama sekali nggak bisa dihuni. Belum lagi kalau kita melihat korbannya, ada banyak semacam korban ledakan senjata nuklir Hiroshima dan Nagasaki, mereka juga adalah hibakusha, terpengaruh, terdampak gitu ya. Belum lagi dampak yang non fisik, psikologis, rasa terteror dan kekhawatiran yang selalu menyelimuti akan dampak radiasi terhadap misalkan sistem reproduksi. Nah, jadi artinya sekalipun itu seolah-olah kan baru uji coba, tapi uji coba dan ledakan senjata nuklir itu tidak jauh berbeda. Hanya mungkin ketika uji coba itu kan ada upaya untuk membatasi. Tetapi tetap saja nuklir itu bukan sesuatu yang bisa dibuat mainan begitu. Nah, terkait dengan efektivitas, memang ini ironisnya. Jadi CTBT is unfinished business. Kenapa unfinished business? Karena sebenarnya ada beberapa negara, setidak-tidaknya 8 negara, yang harus ikut menandatangani CTBT supaya CTBT itu bisa bekerja, bisa berjalan. Nah, di antara negara-negara yang belum meratifikasi CTBT itu adalah Amerika Serikat dan China. Dan Amerika Serikat di bawah Presiden Trump sudah mengatakan, padahal di bawah Obama Amerika mengatakan akan meratifikasi CTBT, tapi di bawah Trump Amerika mengatakan tidak akan meratifikasi CTBT meskipun akan mendukung upaya-upaya di dalam pelarangan uji coba senjata nuklir. Juga China termasuk negara yang tidak meratifikasi itu. Kedua negara menandatangani. Tapi di luar dua negara itu ada 6 negara lain yang diharapkan akan bukan hanya menandatangani tapi meratifikasi, seperti Israel, Mesir, kemudian India, Pakistan, Korea Utara, dan Iran. Tetapi saya kira Korea Utara, India, dan Pakistan betul-betul tidak menandatangani dan tidak meratifikasi. Yang lain hanya menandatangani tetapi tidak meratifikasi. Kedelapan ini penting bagi CTBT untuk bekerja secara efektif karena mereka adalah negara-negara yang diasumsikan atau diduga memiliki kapasitas untuk mengembangkan senjata nuklir. Jadi sejauh itu belum meratifikasi, CTBT tidak akan bekerja secara efektif. Jadi sebetulnya kalau membicarakan efektivitas juga tergantung terhadap ratifikasi dari tadi 8 negara tersebut ya Pak? Ya sebenarnya bukan hanya efektivitas, tetapi berlakunya CTBT mereka itu. Selain CTBT, kita tahu bahwa usaha-usaha untuk perlucutan senjata nuklir secara umum, tidak hanya terhadap uji coba, sudah dilakukan dari tahun 1946 dengan resolusi PBB. Diikuti pada tahun 1970 dengan Non-Proliferation Treaty. Dan seperti tadi Pak Muhadi sempat sebutkan, di tahun 2017 silam ada usaha untuk membatasi senjata nuklir dengan TPNW atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Mungkin Pak Muhadi bisa bantu mengelaborasikan tentang konten dari TPNW sendiri dan mengapa dia berbeda dari NPT contohnya, dan juga bagaimana TPNW itu berhubungan dengan CTBT dan peran TPNW dalam mengatur uji coba senjata nuklir. Ya, seperti saya katakan tadi, rezim nuklir internasional, baik itu NPT ataupun kemudian juga TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, saya kira sangat erat terbantu oleh CTBT.
Karena seperti saya katakan tadi, nuklir test ban itu adalah langkah awal dari pengembangan senjata nuklir untuk memastikan sebuah negara memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengembangkan senjata nuklir. Nah, oleh karena itu, baik NPT ataupun TPNW pasti sangat diuntungkan kalau CTBT itu sudah bekerja dengan baik. Nah, sekarang NPT itu tidak cukup mengatur masalah uji coba ledakan nuklir itu, ya. Karena dengan membagi negara sebagian nuclear weapon state dan non-nuclear weapon state, NPT masih memungkinkan negara pemilik senjata nuklir untuk melakukan uji coba. Gitu ya. Nah, kalau yang di luar itu tentu saja ilegal, karena dia ilegal memiliki senjata nuklir, juga ilegal ketika melakukan uji coba senjata nuklir. Nah, TPNW itu jauh lebih komprehensif. Dia mengatur lebih komprehensif karena dia menjadi norma. Gitu. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang TPNW, mestinya di dalam TPNW itu sudah mencakup CTBT, pelarangan komprehensif. Dia jauh lebih komprehensif. Dan bahkan lebih komprehensif daripada CTBT karena TPNW menyangkut juga hak-hak para korban ledakan nuklir yang harus diberi kompensasi oleh negara yang melakukan itu. Yang selama ini tidak ada tuntutan pada negara untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Itu dari poin saya sebagai anggota International Campaigns to Abolish Nuclear Weapon. Saya merasa tidak ada kontradiksi antara TPNW dengan CTBT. Tapi tentu saja ada pandangan yang berbeda yang melihat bahwa ya kalau kita sudah menjadi bagian dari TPNW, ya kita nggak perlu menandatangani atau meratifikasi CTBT. Kita bisa memilih itu, tapi tidak terikat dengan pasal-pasal yang ada di CTBT. Nah, itu tergantung dari pandangan, tetapi saya dan teman-teman di ICAN saya kira punya pandangan yang sangat positif dalam kaitannya dengan hubungan antara CTBT dengan TPNW. Terima kasih Pak Muhadi. Bagaimana dengan peran Indonesia sendiri, Pak? Seperti kita ketahui, Indonesia sebetulnya sudah meratifikasi CTBT ya. Tetapi saat kita bicarakan TPNW, walaupun sudah menandatangani atau bahkan menjadi salah satu negara pertama yang menandatangani, hingga ini juga masih belum meratifikasi. Menurut Pak Muhadi, sebetulnya apa signifikansi dan peran konkret Indonesia secara umum dalam perlucutan senjata nuklir? Ya, Indonesia itu menjadikan perlucutan senjata nuklir itu sebagai darah politik luar negerinya. Dari waktu ke waktu, Indonesia itu selalu dalam posisi yang sangat jelas, yakni mendukung perlucutan senjata nuklir. Indonesia selalu aktif di dalam perundingan-perundingan yang mengarah pada pengaturan senjata nuklir hingga akhirnya penghapusan senjata nuklir. Di dalam TPNW sendiri, Indonesia juga ikut secara reguler dalam pertemuan-pertemuan baik itu di PBB maupun di luar PBB. Nah, artinya salah satu menteri luar negeri kita pernah mengatakan bahwa nuclear disarmament is our blood in the foreign war. Jadi tidak diragukan dengan itu. Nah, memang dalam kaitannya dengan TPNW agak sulit untuk memahami kenapa perlu waktu yang lama sekali kita belum meratifikasi sampai sekarang. Tapi saya yakin proses arah ratifikasi sedang dilakukan dan berharap akan segera dilakukan karena mengingat momentum penting kita adalah pertemuan negara pihak ratifikasi TPNW akan berlangsung awal tahun depan di Wina dan Indonesia sudah mengajukan permohonan ke PBB untuk ikut hadir. Tetapi kalau Indonesia hadir dan belum meratifikasi berarti kita hanya sebagai observer. Oke. Sayang gitu ya. Nah, harapannya Indonesia sudah bisa menjadi state parties, negara pihak di dalam TPNW. Nah, peran Indonesia juga terlihat misalkan di dalam posisinya sebagai ketua disarmament dari gerakan non-blok. Jadi kalau kita bicara tentang gerakan non-blok, isu-isu disarmament itu ketuanya ya Indonesia. Meskipun Working Group on Disarmament itu tidak semata-mata bicara tentang senjata nuklir, tetapi senjata nuklir ada di dalamnya. Jadi Indonesia memang salah satu pemain penting yang mewakili negara-negara selatan. Jadi kalau kita melihat ke sejarahnya, sebetulnya peran Indonesia sudah sangat komprehensif ya dalam perlucutan senjata nuklir. Ya. Berhubung podcast kita sendiri ini juga mengarah kepada generasi milenial, mengacu kembali ke hasil studi ICRC untuk generasi milenial yang tadi saya paparkan, bagaimana tanggapan Pak Muhadi mengenai hasil tersebut dan apakah sebetulnya relevansi dari hasil studi tersebut ke peringatan International Day Against Nuclear Test?
Ya, Hari Internasional Melawan Uji Coba Nuklir itu harus dipahami sebagai public education yang dimaksudkan untuk mengedukasi publik mengenai signifikansi kita menolak uji coba senjata nuklir. Nah, persoalannya kan tidak semua anggota masyarakat kita tuh paham tentang itu. Karena nuklir itu tidak ada di sini, seolah-olah kita tidak merasa perlu ngurusi senjata nuklir. Tetapi kalau senjata nuklir itu diledakkan, ya dimanapun itu dilakukan, kita pasti akan terdampak. Nah, oleh karena itu, publik perlu diedukasi. Nah, perlunya publik diedukasi itu supaya dia sadar. Dia juga punya keinginan dan punya tuntutan kepada pemerintah negara-negara masing-masing untuk berperan di dalam perwujudan senjata nuklir, termasuk dalam kasus kita International Day Against Nuclear Testing itu, untuk mendorong pemerintah-pemerintah yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir untuk tidak lagi melakukan uji coba. Ini global public awareness atau public education. Baik Pak Muhadi, terima kasih banyak telah bersedia hadir dan menjadi narasumber untuk podcast Hubungan Internasional episode ke-34 ini. Untuk sobat-sobat HI yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa bahwa podcast HI juga tersedia di Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, dan tentunya kanal YouTube HI UGM. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast Hubungan Internasional dan stay tune untuk episode berikutnya. Sampai jumpa!